Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 4, Nanda Nurfadilah, dengan NIM 22184202015, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan memaparkan bab 1, yakni mengenai makna dan hakikat etika. Pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan ethikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Ethikos berarti susila, keadaban atau kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Dari pengertian kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Etika dari segi istilah. Menurut K. Bertens yang dikutip oleh Nizar 2018, mengatakan etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya, etika orang Jawa. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang biasa disebut kode etik. Kemudian, etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral. Kemudian, ada Amsal Bakhtiar 2005 mengemukakan bahwa etika dipakai dalam dua bentuk arti. Pertama, etika merupakan dua kumpulan mengenai pengetahuan, mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia yang lain. Dan yang ketiga ada Agustinus W. Dewantara 2017, mengartikan bahwa etika mengandung makna yaitu an action that is one own, atau sebuah tindakan yang menjadi milik seseorang. Unsur-unsur penting definisi etika. Yang pertama ada, etika adalah sebuah disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan metodis sistematis tentang sesuatu. Segala ilmu etika dapat didekati dan dikaji dari berbagai metode. Ada pendekatan non-normatif atau etika deskriptif dan mata etika, dan ada pendekatan normatif atau etika normatif umum dan etika terapan. Kemudian, yang kedua ada etika bersifat normatif. Etika menurut suatu keharusan bertindak baik untuk diikuti tanpa syarat. Etika mengajarkan bahwa agar kita hidup sebagai manusia, berlakulah sebagai manusia yang beretika, yakni harus mentaati norma-norma yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian, yang ketiga ada tentang tindakan manusia. Objek etika adalah tindakan manusia. Baik buruknya tindakan seseorang menentukan kepantasan atau kelayakan seseorang sebagai manusia. Kemudian yang terakhir ada menurut terang akal budi. Apa yang baik dan buruk harus dilihat seturut akal sehat. Akal sehat membantu manusia untuk melihat lebih terang hal-hal yang dianggap baik dan berguna bagi kehidupan. Teori-teori yang dapat membantu pemahaman etika. Yang pertama ada teori etika keutamaan. Orang hidup secara etis karena memiliki keutamaan atau virtu. Yang kedua, ada teori etika hukum kodrat, bahwa hidup secara etis adalah to live according to nature. Kodrat manusia memiliki rasio, dan rasio ini akan memainkan peranan untuk bertingkah moral. Yang ketiga ada teori etika kemanfaatan atau utilitarian, adalah melihat kebaikan dari kemanfaatan. Kemudian yang keempat ada teori etika deontologi, bahwa kebaikan etis akan tercapai dengan imperatif, kategoris, melaksanakan kewajiban tanpa syarat. Dan yang terakhir ada teori hak, bahwa tindakan etis ditujukan untuk mencapai hak kodrat manusia. Life, Freedom, Property, Yovita Ari Magenzi 2017.
Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu yang berfungsi mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika mengatur dan mengarahkan citra manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Tujuan etika merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia dalam hidup dan kehidupannya, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan. Tujuan utama etika yaitu menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari individu dan masyarakat, baik masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat profesi. Macam etika antara lain selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik sendiri maupun bersama. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak, bersikap tenang, warok, tawadu, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Menurut Tes Adi 2014, etika terbagi atas dua macam, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya, sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu, memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Kemudian yang kedua ada etika normatif. Etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Pentingnya etika dalam kehidupan manusia. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, dan protokoler. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tentram, terlindungi tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umumnya. Sebab etika adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Etika pada akhirnya membentuk kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Hubungan antara etika dan moral. Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Dalam bahasa Inggris dan Indonesia, arti kata etika sama dengan moral, yaitu adat kebiasaan. Sehingga dua kata ini sering dipakai secara bergantian untuk maksud yang sama. Perbedaannya terletak pada asal-usul kata. Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Antara etika dan moral mempunyai hubungan yang sangat erat, karena antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruk dari suatu perbuatan. Namun, demikian dalam hal tertentu, etika dan moral memiliki perbedaan. Dengan demikian, tolak ukur yang digunakan moral adalah untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral pada dasarnya memiliki kesamaan makna. Namun,
Dalam pemakaian sehari-hari, ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk sistem nilai yang ada. Sekian itu tadi pemaparan dari bab 1. Terima kasih.